Salam, salam anak-anak kelas 5, puji Tuhan, kita bersyukur, kita bertemu kembali dalam pelajaran ini. Mari kita berdoa sebelum kita lanjutkan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, memberkati anak-anak kelas 5 dengan baik, sehingga mereka bisa menerima pelajaran ini. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan anak-anak kelas 5, hari ini pelajaran kita, Pak John mengingatkan kembali, bahwa Roh Kudus penolongku atau Roh Kudus penolong kita. Anak-anak, dalam setiap kehidupan ini, setiap orang perlu penolong. Setiap manusia perlu penolong. Nah, di sini Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa ada Roh Kudus. Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu adalah Roh Allah. Tidak dapat dilihat, tapi tidak dapat dilihat tapi dapat dirasakan, begitu maksud Pak John ya. Jadi Roh Kudus penolong tidak dapat dilihat tapi dapat dirasakan. Salah satu contoh di dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Bilangan, di mana Alkitab menjelaskan dalam Bilangan pasal 11 ayat 24 sampai 30, anak-anak dipersilakan tolong dibaca dengan baik. Bilangan 11 ayat 24 sampai 30, di mana di sana Roh Allah hinggap pada tua-tua Israel pada waktu itu. Maka dari itu anak-anak, kita pun di dalam Perjanjian Baru, Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, tetapi kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku, dan seterusnya. Anak-anak, tolong dibaca ayat ini, dan Pak John minta dihafalkan ya. Kisah Rasul 1 ayat 8. Karena Roh Allah itu adalah Roh Kudus, penolong bagi kita. Jadi setiap manusia perlu penolong. Maka disebut Tuhan kita Yesus Kristus adalah Immanuel. Artinya apa anak-anak? Pak John harap kalian sudah tahu semua artinya Immanuel. Kalau ada yang tidak tahu, nanti mohon dijapri pada Pak John supaya Pak John beritahu. Nah, jadi Roh Allah atau Roh Kudus itu dapat mengingatkan, seperti dalam materi kita anak-anak. Pada waktu itu Paulus dilarang untuk pergi ya. Dalam pembacaan kita, dalam materi kita halaman 76, Paulus dan Silas adalah pelayan-pelayan Tuhan yang memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus kepada banyak orang. Banyak orang dikuatkan dan bertumbuh imannya ketika melakukan pelayanan ke Yerusalem dan akan meneruskan ke Asia. Roh Kudus melarang mereka pergi ke daerah itu, lalu mereka ke Troas dan seterusnya. Anak-anak tentunya sudah membaca materi yang Pak John sampaikan kemarin supaya dibaca. Nah, oleh sebab itu Pak John mengingatkan supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan, kita hidup suci di hadapan Tuhan, supaya Roh Allah itu mau datang pada kita. Roh Kudus itu mau menolong kita, mau mengingatkan kita. Roh Kudus juga disebut penghibur. Itu sebabnya anak-anak, ketika ada orang yang bersedih, maka kita berdoa, kita mohon, Roh Kudus akan memberikan penghiburan kepada mereka yang mengalami kesusahan. Jadi oleh sebab itu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah, apabila kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, maka Roh Allah itu, Roh Kudus itu siap selalu menolong kita. Apapun yang kita alami, apapun yang kita alami hari ini, kalau Roh Kudus penolong kita, maka kita dapat kekuatan baru. Ada nyanyian berkata, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasamu. Nah, dan seterusnya. Bagi anak-anak yang hafal, lagu itu boleh dinyanyikan. Oleh sebab itu anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, jangan putus asa, jangan lemah semangatnya, tetapi kita harus bersemangat, karena Alkitab mengajarkan pada kita bahwa ada Roh Kudus penolongku. Roh Kudus penolong kita, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.
Jadi jangan khawatir, karena Roh Kudus selalu siap menolong kita dimanapun kita berada. Tuhan memberkati anak-anak kelas 5. Demikian yang Pak Jus sampaikan. Amin. Bapa di sorga, terima kasih buat anak-anak kelas 5. Mereka diberkati oleh Tuhan hari ini dan seterusnya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.